Cerita Suster Glastra saat bertolak dari Serui pada bulan November tahun 1932 setelah bertugas sebagai dokter di Serui. Suster Glastra kini telah dipindahkan ke Kepulauan Biak yaitu Kampung Korido, untuk kembali melakukan pekerjaan perintis di sana. Ser Glastra memulai pekerjaan medis di sana pada tahun 1933 dengan berkah yang luar biasa di Korido Pulau Biak. Suster Mesge Brown diutus oleh Serikat Misionaris Wanita pada tahun 1940 untuk membantunya dan bekerja di kalangan perempuan dan anak perempuan di Korido Supiori Pulau Biak. Suster Glastra dan pembantunya penggayu dari Serui menuju Biak dan setibanya mereka di Biak tepatnya. Pada hari Sabtu sore di bulan Juli, kata Suster Glastra, saya mendarat di Korido. Saya tidak akan mudah melupakan wajah kaget rekan saya Akhtar melihat saya memasuki halaman rumahnya. Segera semuanya menjadi keributan. Saya jatuh dari langit. Keluarga Ten Haf, yang tinggal di bukit di belakang Korido, segera diperingatkan dan saya segera menetap di sini. Kami mengalami beberapa hari yang indah di sana. Saya tinggal di sana sampai Rabu pagi. Kami banyak mengobrol bersama, banyak bernyanyi, dan melakukan tamasya kecil-kecilan di area tersebut. Saya khususnya memiliki kenangan indah saat kami bermain air sejuk di bawah derasnya air terjun Korido yang besar. Saya mengundang Anda untuk ikut bersama saya mengunjungi rumah sakit kita yang indah di Korido. Orang Papua menyebutnya Room Ande, dan nama itu juga tertera pada papan kayu di atas pintu masuk. Ini adalah nama yang sulit diterjemahkan secara harfiah, tetapi paling tepat diterjemahkan sebagai rumah kesejahteraan. Nama khas untuk sebuah rumah sakit. Nama seperti itu berbicara banyak. Bagaimana orang Papua bisa memilih nama ini? Suster Glastra, yang di bawah pengawasannya rumah sakit itu dibangun, dapat mengungkap rahasia itu untuk kami. Merupakan pengalaman yang luar biasa bagi masyarakat Papua karena mereka tidak lagi harus pergi ke Konoor atau Mon dengan penyakit dan luka seperti sebelumnya. Seringkali para dukun tidak tahu apa yang harus dilakukan terhadap penyakit yang mereka anggap berasal dari pengaruh kekuatan jahat. Betapa tidak terkiranya penderitaan yang terjadi di Pulau Biak. Ya, di seluruh Iapualen, disebabkan oleh ketidaktahuan para dukun dan pemahaman yang salah tentang asal-muasal penyakit dan kecacatan. Betapa banyak penderitaan yang terus berlanjut di negara yang luas ini, di mana bantuan medis sangat sedikit. Namun dengan Injil, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kabar baik, datang pula penghiburan yang nyata berupa, dan menyembuhkan orang sakit, seperti yang diperintahkan Juru Selamat kepada kaum mudanya dan kemudian kepada para misionaris. Rumah sakit Korido menjadi tempat perlindungan bagi semua orang yang menderita penyakit. Suster Glastra berdiri berjam-jam di pagi hari, ketika matahari tropis belum bersinar dengan kekuatan penuh, membantu pasien rawat jalan, antrean 0111 dan ratusan orang. Pasien serius dirawat di sana. Semuanya berjalan sangat lancar. Banyak orang Malang yang pulang ke rumah dan sembuh di Desa Panggung. Rumah sakit kecil itu mendapatkannya nama baik di kampung-kampung dan ketika gedung baru itu dibangun, masyarakat Papua sendiri sudah mempunyai nama untuk itu. Room ND, Rumah T. Welbehagen. Nama itu, secara umum diadopsi. Ada semacam lagu Natal dalam suaranya. Atas kehormatan yang diberikan kepada Tuhan, atas aksi Injil, atas solidaritas dan kedamaian yang terjalin di antara para pasien dari berbagai suku, di mana mereka semua ditolong secara cuma-cuma dan setara, masyarakat Papua sendiri merasa bahwa disinilah terungkap keridaan Tuhan atas anak-anak miskin. Dan itulah sebabnya sekarang kita akan melihat rumah sakit kecil kita. Siapapun yang belum melihat sekeliling sini, dengan mata terbuka dan kasih, akan merasa sulit untuk berbicara tentang pekerjaan misionaris di New Guinea. Mengapa? Ya, karena rumah sakit kita adalah bagian yang penting dari lokasi misi yang besar dan jika kita ingin mengetahui sesuatu tentang misi, kita dapat melewati rumah sakit tersebut. Apalagi Anda akan terkejut saat sampai di halaman luas yang ditanami bunga warna-warni. Dengarkan nyanyian gembira dan tawa hangat yang Anda dengar. Apakah kami tidak salah? Seseorang bertanya. Tidak, kami benar, namun nada ceria pasien kami adalah karena kami tidak mempunyai pasien yang sakit parah saat ini. Dan sekarang kita akan mengenal mereka. Di bangsal rumah sakit yang besar kami punya dua, kami melihat sekelompok orang Papua duduk bersama. Hei, tempat tidur yang aneh. Itu sebenarnya bukan tempat tidur, tapi bangku tempat orang sakit, pria dan wanita, berbaring. Bukankah itu sangat berat bagi mereka? Sekarang saya pikir jika kami harus tidur di sana,
kami akan terbangun dalam keadaan pucat dan biru karena kasur papan itu. Tapi orang Papua tidak pernah tidur dimanapun selain di atas tikar, tapi juga di lantai yang keras, ada Tuhan, kehormatan negara. Mereka pasti akan merasa kepanasan di tempat tidur dengan tas dan bantal dan terbangun dengan sakit kepala dan segala macam penyakit lainnya. Dan apa pendapatmu tentang ruangan sakit ini? Ada kursi dan meja, bahkan sofa pun tidak ada di dalamnya. Juga karena orang Papua tidak mempunyai furnitur dan sudah ada kursi di sini, mungkin mereka lebih memilih untuk berjongkok di lantai di samping kursi. Bayangkan itu, Suster Glastra bersama misionaris H.J. Akhtar, dan misionaris Jerman F.W. Hartweg di Koridor, dan Hartweg bertolak kembali ke Jerman saat itu dan meninggal di Jerman pada tahun 1935, telah digantikan oleh misionaris Daten Haf yang bekerja di Pulau Biak Koridor. Pelayan kesehatan oleh Sir Glastra. Itu adalah perluasan dalam arti sebenarnya ketika Sir Glastra menetap di Koridor pada bulan Juli, pekerjaan medis dapat dimulai dengan cepat. Fakta bahwa 1.619 pasien dirawat lebih dari 10.000 perawatan selama lebih dari 5 bulan sudah cukup. Dan bahwa masyarakat Biak telah memberikan 100 balok kayu ulin secara gratis untuk digunakan dalam pembangunan rumah sakit, merupakan bukti mengharukan betapa mereka menghargai karya Sir Glastra. Demikian cerita tentang Suster Glastra dan misionaris H.J. Akhtar. Mohon maaf apabila ada salah dalam penulisan cerita ini. Tujuan kami adalah membagikan cerita-cerita tersebut agar tidak mudah untuk dilupakan oleh kita. Penulis cerita, Frans Wompere, dan Mangundi 1990.